Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Amma ba'du, hadirin jamaah salat duhur arsyadakumullahu jami'an. Kita bersyukur siang hari ini Allah berikan kita nikmat yang sangat besar berupa kemampuan dan kemauan untuk menggunakan usia waktu yang kita miliki dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini tanda bahwasanya kita tidak lalai dari urusan akhirat kita. Karena surat yang akan kita bahas adalah ancaman bagi orang-orang yang lalai dari akhirat dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunianya. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir di dalam surat-surat pendek sampai pada surat At-Takatsur, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullahu jami'an. Kami melihat beberapa tafsir, kitab tafsir, di antaranya adalah tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir As-Sa'di dan beberapa tafsir dari Saudi. Dan juga perkataan para ulama lainnya, ada dua pendapat mengenai turunnya surat At-Takatsur ini. Yang pertama mengatakan At-Takatsur turun adalah surat Madaniyah, turun ketika Nabi setelah hijrah. Sebab turunnya adalah ketika ada dua kabilah dari kaum Ansor, yaitu Bani Haritsah dan Bani Al-Harits. Mereka saling membanggakan kekayaan, membanggakan jumlah dan jabatan-jabatan nenek moyang mereka, sehingga ketika mereka menyebutkan nenek moyang kami, kakek kami adalah jabatannya sebagai A, B, C, disebutkan seluruhnya. Sehingga ketika mereka kalah jumlah, mereka datang ke kuburan. Ketika yang hidup sudah habis, untuk dibanggakan mereka datang ke kuburan. Ini nenek moyang kami yang sudah meninggal. Kalau bahasa kita mungkin yang ini jadi TNI, yang ini angkatan laut, yang ini presiden, yang ini pejabat. Semua disebut dalam rangka berbangga-bangga, berbanyak-banyak. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya, alhaakumut takatsur, kalian takatsur, berbanyak-banyak, berbangga-bangga, alhaakum, sampai kalian lalai bahwasanya akan ada akhirat yang akan kalian temui. Sebab yang kedua, hadirin jamaah, ya, surat At-Takatsur ini turun Makkiyah, surat Makkiyah, turun untuk orang-orang kafir di Mekah, yang mana tidak mungkin orang-orang yang sudah muslim di Madinah berbangga-bangga dengan harta. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Kaum Ansor adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Maka ulama berpendapat ini bukan Madaniyah tapi Makkiyah, diturunkan untuk orang-orang kafir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, berbangga-bangga telah melalaikan kalian sampai ketemu dengan kuburan, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Di sini Allah tidak menyebutkan At-Takatsur itu berbanyak-banyak dengan apa. Maksudnya adalah setiap apapun yang kita banggakan, yang kita sombongkan,
maka itu berpeluang untuk memasukkan kita ke dalam api neraka. Sebagaimana dalam salah satu tafsir masa kini yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, ya, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia, dalam kitabnya Liyadabbaru Ayatihi, beliau mengatakan, adalah salah seorang ulama Hamzah Al-Kanani berkata, aku mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan melalui 200 jalur yang berbeda. Ini sebuah kebanggaan, dan aku merasa senang yang berlebihan, istilah kita euforia, dan aku takjub dengan perjalanan perjuangan saya dalam meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian aku melihat Yahya bin Ma'in dalam mimpi, dan aku berkata kepadanya, wahai Yahya bin Ma'in, wahai Abu Zakaria, aku sudah mengeluarkan hadis 200 dari jalan yang berbeda. Kemudian dia terdiam, lalu mengatakan, aku khawatir hal itu termasuk dalam ayat Alhaakumut Takatsur, berbangga-bangga telah melalaikanmu dari akhirat. Bahkan urusan ilmu itu juga bisa dibanggakan. Urusan ilmu agama saya lebih pandai, saya lebih lama mondok di pesantren. Maka dalam hal apapun Allah tidak sebutkan di sini berbangga-bangga dalam harta ataupun jabatan ataupun ilmu ataupun pengalaman dan lain sebagainya yang membuat kita lalai dari akhirat. Ini termasuk dalam kategori at-takatsur. Hatta zurtumul maqabir, tidak terasa sifat membanggakan itu memasukkan manusia ke dalam kubur. Dia tidak sempat untuk berubah, dia tidak sempat untuk bertaubat, ya, karena hidup di dunia adalah singkat berbanding terbalik dengan akhirat, ya, 50.000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, kamu pasti akan tahu nanti. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan seperti itu, kamu pasti akan tahu nanti. 2 kali Allah mengingatkan, nanti kamu akan tahu. Kalla saufa ta'lamun, kamu akan tahu. 3 kali Allah sebutkan dengan kalimat ta'lamun, kamu nanti akan tahu. Apa maksudnya? Seseorang keyakinannya dengan akhirat itu terbagi menjadi 3. Keyakinannya dengan akhirat terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalla saufa ta'lamun, disebut ilmal yakin. Orang itu mengenal akhirat karena ilmu. Dia belajar dari Al-Quran, dia mempelajari hal hadis, sehingga dia memahami, meyakini bahwasanya akhirat itu ada, neraka itu ada. Summa kalla saufa ta'lamun, yang kedua, kemudian kamu akan benar-benar mengetahui, disebut sebagai, ya, ainal yakin, ya. Kalla lau ta'lamuna, ya, ainal yakin, mata keyakinan, ya. Ilmal yakin, ya, ainal yakin, kamu akan benar-benar melihat, ya. Summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunnal jahim, kamu akan benar-benar melihat, ya. Kalau sudah standarnya ainal yakin, sudah melihat baru percaya, sudah terlambat. Maka bagi orang beriman, peringatan pertama ilmul yakin, ilmal yakin harusnya sudah membuat kita menjadi orang yang ingat dengan akhirat. Kita cukup membaca ayat, kita yakin akhirat itu ada, neraka itu ada. La tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Tapi kalau sudah orang itu masuk ke neraka, dia melihat dengan mata kepala sendiri, disebut sebagai ainal yakin, keyakinan yang muncul karena melihat, baru dia menyesal.
terlambat. Dia sudah terlambat karena melihat. Maka bagi orang beriman, jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang percaya setelah melihat. Orang beriman itu orang yang percaya sebelum dia melihat. Dinamakan beriman karena dia meyakini hal yang tidak terlihat, hal yang gaib. Allah tidak terlihat, malaikat tidak terlihat, takdir tidak terlihat, dan begitu pula neraka saat ini tidak kita lihat. Inilah ilmal yakin, ilmu yang membuat kita yakin semuanya ada. Tapi kalau seseorang terlambat meyakininya, mereka ketika sudah masuk ke dalam neraka, ainal yakin, melihat dengan sendiri, dengan mata kepala sendiri neraka itu menyiksa mereka, baru mereka percaya, maka mereka tidak bisa kembali ke dunia. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Terakhir, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya di akhirat nanti kita akan ditanya tentang nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Apa itu? Disebutkan di sini adalah nikmat mata, nikmat telinga, nikmat perasaan atau hati, nikmat kesehatan. Jadi apapun yang kita miliki, hadirin jamaah rukullah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, beliau mengatakan bahwasanya Az-Zubair, ayahnya, berkata ketika firman Allah turun, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, mereka bertanya, wahai Rasulullah, nikmat apa yang akan ditanyakan kepada kami? Padahal makanan kami itu cuma kurma dan air. Artinya sahabat-sahabat itu saat itu miskin, gak punya harta, cuma bisa makan kurma dan air sehari-hari. Maka itu pun akan ditanyakan. Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pertanyaan itu akan ada. Tentang kurma akan ditanyakan, tentang air akan ditanyakan. Jadi apa akibatnya ketika kita banyak harta yang kita miliki? Akan ditanyakan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap rupiah yang kita miliki. Maka benarlah dalam hadis, orang-orang miskin, orang-orang fakir itu masuk surga lebih cepat daripada orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka dihitung hisabnya lebih lama, mereka dihitung hartanya lebih lama daripada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Mereka lebih cepat masuk ke dalam surga. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullahu jami'an. Dan juga mari kita ingat Allah Ta'ala berfirman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, setiap penglihatan, setiap hati akan ditanyakan. Kula panjenengan batin niku ditanyakan sama Allah. Kamu sudah membicarakan orang ini di dalam hatimu, keikhlasanmu kurang. Kamu niat bersedekah karena ingin didengarkan, disebut-sebut oleh manusia, dan terusnya. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari surat At-Takatsur ini? Seandainya nanti kita membaca surat At-Takatsur, maka yang pertama, pertanyakan pada diri kita sendiri di dalam sholat kita, alhaakumut takatsur, apakah kita ini termasuk orang yang lalai? Ini yang pertama. Apakah kita ini masih termasuk orang yang lalai dari sholat, termasuk yang lalai dari puasa Ramadan, termasuk yang lalai dari ketaatan kepada Allah? Yang kedua, apakah kita ini terlalu sibuk dengan dunia sehingga kita lupa dengan akhirat? Prioritas mana dalam hidup kita itu? Berapa persen hidup kita untuk akhirat, berapa persen untuk dunia? Maka kita tanyakan ke dalam diri kita. Hatta zurtumul maqabir, sampai kapan kita berhenti dari sibuk mengejar dunia? Apakah sampai kita mati kita akan terus menerus seperti ini? Waktu semakin singkat, waktu semakin sempit,
Kapan kita mau sholat? Kapan kita mau sedekah? Kapan mau baca Quran? Kapan mau haji umroh? Kapan mau duduk zikir kepada Allah? Kapan mau bertaubat jadi sama Rasulullah? Mari kita tanyakan. Dan yang terakhir, nikmat-nikmat akan ditanyakan oleh Allah SWT. Maka pandai-pandai kita dapat uang dari mana, pastikan kehalalannya. Dapat makanan dari mana, pastikan kehalalannya. Apapun nikmat yang masuk ke dalam diri kita, pastikan benar adanya halal untuk kita nikmati. Dan ingat, semua kenikmatan itu akan ditanya, maka gunakan dengan tepat, gunakan di jalan yang tepat, ya, dengan kondisi yang tepat, jumlahnya tepat. Jadi jamaah Rasulullah, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semuanya bisa menggunakan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita saat ini dan hingga nanti dengan sebaik mungkin, sehingga kita tidak gagap ketika ditanya, sehingga kita bisa menjawab, ya Allah, harta saya untuk anak yatim, harta saya untuk pondok pesantren, waktu saya untuk belajar agama, untuk ibadah, ya, usia saya untuk memperjuangkan Islam fisabilillah, ya, jabatan saya untuk memperjuangkan agama ini. Semua akan nikmat ketika kita menggunakannya dalam rangka kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.